Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang mendiagnosa masalah, saudara. Tentu kalau kita ini sakit, maka biasanya kita akan pergi ke dokter. Kenapa? Karena dokter nanti akan mengecek seluruhnya dan kemudian akan mengeluarkan diagnosa akan kita sedang sakit apa. Dicek semuanya dan dia akan kasih laporannya, dia akan berikan pada saudara, oh bapak ibu sakitnya ini. Kemudian dia akan kasih resep dan saudara akan dikasih obat, saudara kerjakan, saudara sembuh dari masalah. Ya, betul kan? Masalahnya seringkali kita ini orang Indonesia, gak langsung ke dokter saudara. Seringkali kita mendiagnosa diri kita sendiri. Nah kalau kita orang Jawa ini biasanya, Pak, ini kok sakit kepala ya Pak? Biasanya disuruh apa? Keroan. Bener ya? Udah keroan aja, masuk angin tuh paling. Oh ya, keroan. Nanti perutnya kembung. Aduh perutku kembung nih. Apa? Masuk angin. Keroan aja sembuh pasti. Keroan lagi. Waduh kok demam-demam ya? Hidungnya agak meler nih. Udahlah, gak usah minum obat. Keroan aja. Sembuh paling masuk angin. Sampai ada yang keseleo jatuh. Ini kok sakit ya? Udah keroan aja, paling masuk angin. Bukan ini keseleo. Tapi kita kebiasaan mendiagnosa diri kita. Dan terkadang setelah diagnosanya salah, repot saudara. Karena ternyata penyakit yang kita derita bukan itu. Kita sudah minum obat, kita sudah lakukan apa yang sepertinya kita merasa benar dan tetap kita sakit, gak sembuh-sembuh. Karena kita ini salah dalam mendiagnosa. Setiap kali kita ngalami sakit dan kita salah mendiagnosa, kita salah minum obat, ternyata gak sembuh dan gak selesai sakit kita. Sama dengan persoalan saudara, masalah dalam kehidupan kita. Saudara kita mesti tahu ya, sebaik apapun kita hidup benar seperti apapun, dan hidup jahat seperti apapun, setiap kita ngalami yang namanya masalah dan persoalan. Saudara orang yang hidup kudus, orang yang datang ke Tuhan setiap hari, berdoa apakah luput dari masalah? Enggak, tetap juga ngalami masalah. Kecepatan kita ngerti akan apa masalah kita. Ketepatan kita dalam mendiagnosa masalah ini karena apa? Membuat saudara semakin cepat selesai dengan masalah itu. Semakin saudara ini lama, saudara semakin gak ngerti, saudara akan berputar-putar di masalah yang sama. Dan ujungnya adalah kita pahit sama Tuhan. Begitu banyak orang saat dia mengalami masalah, dia salah dalam menyelesaikannya. Dia pikir, oh aku harus begini, dan ternyata salah. Dan tambah malahan masalah itu terus ada. Dan terus berputar-putar dalam hidup kita. Gak pernah selesai. Hari ini mari kita lihat beberapa hal saudara. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan masalah, persoalan, kesusahan yang kita alami? Yang pertama adalah dosa, sudah pastilah. Saya gak perlu ngomong, saudara. Tapi kalau dosa Yeremia 5 ayat 25 katakan begini, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Bagaimanapun dosa itu menghambat semua yang baik. Pak Hengki bilang tadi pagi, dosa itu membuat kita ada penurunan kualitas. Kemampuannya jadi menurun. Seperti Adam yang kasih nama seluruh binatang. Setelah dia jatuh dalam dosa ada penurunan yang luar biasa. Dalam hal kecerdasan dan semuanya turun semuanya. Kenapa? Karena ada dosa saudara. Nah seringkali kita tidak mendiagnosa dosa ini saudara. Kita nggak tahu dosanya ini apa. Ada orang yang berzina. Saudara berkata, oh enggak apa-apa kok. Dosa itu menghalangi semua yang baik. Akhirnya apa? Susah hidup kita. Kenapa? Karena kita terus melakukan yang namanya dosa.
kita terus melakukan namanya kesalahan. Pak, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah membunuh, saya nggak pernah ini. Saudara tahu Kolose 3 ayat 5, keserakahan itu sama seperti dosa penyembahan berhala. Saudara, saudara yang hidupnya serakah, semua buat aku, semua buat aku. Alkitab ngomong sama seperti penyembahan berhala. Saudara bisa bayangin. Seringkali ada dosa-dosa yang tersembunyi di hati kita, yang kita nggak pernah akui di hadapan Tuhan. Dan dosa ini yang menyebabkan semua yang baik terhalang dalam kehidupan kita. Dosa ini yang mengundang masalah itu datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak sadar dosa itu ada di hati kita, saudara. Yang kedua, kita harus cepat. Sifat jelek, kedagingan kita. Ada orang nih malas banget hidupnya. Nah, kalau saudara malas, saudara bertobat terus akan dosa-dosamu. Ini masalahnya adalah kemalasanmu. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar, saudara. Jadi kadang ada bukan dosanya tapi kemalasannya. Ada namanya sifat-sifat jelek kita. Suatu kali saya lagi ngendarin mobil, saya lihat di bak truk tulisannya. Malas kerja, malas nyangkul katanya. Tapi pasang grup profil di WA, semua indah pada waktunya. Sering sadar di situ? Sini. Aduh malas turut-turut terus, tidur-tidur terus. Pasang semua indah pada waktunya. Di bawahnya dia tulis, ngimpi, bangun minum obat katanya gitu. Saya baca, oh iya benar juga. Kadang sifat kita saudara, nah kalau itu malas kita harus beresin. Kita harus selesaikan supaya apa? Kita bisa menikmati berkat Tuhan. Saya lihat kan ada tukang becak, maaf nih, lagi tidur-tiduran. Ada pelanggan datang, saya lihat satu kali, dia jalan, dia tawar. Kemudian mungkin terlalu murah, becaknya bilang nggak mau. Saya mau uang segini. Akhirnya pelanggannya juga nggak mau, nggak bisa. Oke dia jalan, akhirnya orang itu jalan dan bapak becak ini kembali tidur. Saya bilang harusnya hari ini kan dia pulang bawa uang. Minimal 5.000 kan. Dia bisa bawa, dia bisa beli makan. Atau dia bisa mungkin bayar sekolah anaknya. Apapun itu. Tapi kadang kemalasan ini menghalangi kita. Sifat-sifat jelek ini yang membuat itu datang masalah dalam kehidupan kita. Ada yang borosnya minta ampun. Sukanya belanja. Suka boros, buang-buang uang lah. Kalau ini masalahnya saudara bertobat dari dosa-dosa. Nah kalau saudara boros ya tetap aja saudara. Uang saudara gak pernah ada. Habis terus. Karena kesalahannya, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah sifat jelek yang hari ini terus ada dan kau tidak beresi dalam hidupmu. Tadi dikatakan yang lamban, yang telatan akan menderita kelaparan. Loh saudara akan susah toh. Ini kan namanya sifat-sifat kita. Lamban. Tadi pagi saya ikut ibadah duduk di situ nyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini saudara. Di hati ini. Michael kamu lihat enggak? Ada enggak ya orang di bioskop kalau datang nonton dia terlambat? 15 menit aja. Saya bilang enggak ada. Enggak ada orang nonton di bioskop. Mau nonton dan dia datang 15 menit setelah film dimulai. Enggak ada saya bilang. Kalau dia pulang sebelum film selesai ada enggak? Saya bilang enggak ada. Karena orang kalau nonton film Marvel nih. Sampai detik terakhir tuh masih ada cerita selanjutnya. Saya bilang pasti ditungguin. Nah iya. Lihat, banyak orang ke gereja aja terlambat. Saudara. Ke bioskop tidak pernah terlambat. Mbak-mbak bioskop aja tahu kok. Dia nggak akan nungguin di pintu sampai film selesai. Nggak usah. Dia cuma di sana 15 menit, mungkin 10 menit. Sudah itu dia masuk, dia pergi. Kenapa? Dia nggak jaga. Dia tahu nggak mungkin ada orang mau datang lagi nonton kalau film sudah jalan 15 menit. Nggak tahu ceritanya. Saudara, datang terlambat. Demi kasih Tuhan saya nasihati saudara. Jangan saudara. Seminggu sekali toh ibadah. Kenapa enggak pakai itu jadi
Kesempatan saudara ketemu Tuhan, terima mujizat. Pulang saudara, wah dapat blessing berkat. Saudara nyembah, saudara dapatkan firman Tuhan, saudara didoakan blessing pulang. Saudara naik mobil, naik motor pulang dari tempat ini. Seminggu saudara nikmati anugerah penyertaan Tuhan. Apa susahnya? Tapi kadang kelambatan kita, kemalasan kita menjadi trouble dalam kehidupan kita. Kalau itu masalahmu, saudara bertobat loh. Bertobatnya karena dosa ya enggak bisa, karena saudara malas. Ada orang yang ingin kaya saudara. Saya bacakan di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai kesusahan, duka. Saudara, Pak salah toh Pak? Bukan saudara. Tapi kalau inimu itu pengejaranmu cuma uang. Cuma kita ini ngejar yang namanya harta dalam kehidupan kita. Kita nggak kejar Tuhan lagi. Kita hanya memikirkan soal uang, dan uang. Banyak orang kehilangan dan masuk dalam penderitaan. Saya kenal seorang, dia keluar dari perusahaan, dia dapat pesangon. Dia punya pesangon. Suatu kali ada yang menawari dia, kamu mau enggak masukin uangmu di tempatku? Aku kasih 10% tiap bulan. Mantep loh saudara. Bang aja kasih berapa loh setahun? Ini berani ngasih 10% setiap bulan. Masukin ke tempatku. Masuklah. Itu uang tabungannya dia. Yang hasil dari pesangon itu dikeluarin kasih semua. Wah aku hidup santai nih. Uang akan datang setiap bulannya. Betul saudara. Bulan pertama dapat untung. Bulan kedua dapat untung. Dia rasa waduh enak ini. Ini kalau nambah lagi uang akan luar biasa. Cuma dia gak punya uang. Dia carilah teman-temannya. Kamu mau enggak taruh uang ke aku pinjem. Aku kasih 5% sebulan. Mantep lah saudara. Temennya mau dong, ya udahlah 5% ini gede juga, kasih. Dia ambil uangnya, dia masukin ke sini. Dia berpikir, yes dapat uang, kaya nih aku. Santai-santai dapat. Saudara tahu? Orangnya pergi. Orangnya minggat, lari. Tinggallah orang ini. Uangnya habis semua. Dan dia harus bayarin teman-temannya datang. Berkata, mana uangku? Kasih aku. Matang enggak saudara? Kadang keinginan kita pengen kaya dengan cara-cara yang salah. Menjatuhkan kita dalam berbagai banyak percobaan. Berbagai banyak duka yang kita alami. Saudara kejar ini, jangan kejar kekayaan saudara. Tuhan berkata kalau kita kejar Tuhan dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saya enggak berkata kita harus malas-malasan. Saya enggak berkata itu kaya itu jahat. Enggak saudara. Dia berkata cinta akan uang. Bukan uangnya loh saudara. Cintanya. Karena hatimu ini sudah tertujunya ke Tuhan. Ke uang. Itu yang mencelakakan kita. Yang keempat saudara. Bayar harga akan kejahatan masa lalu. Saudara semua, kita mesti sadar. Kesusahan yang saudara alami hari ini. Pergumulan yang saudara alami hari ini. Jangan-jangan loh saudara. Itu asalnya dari kejahatan yang kau lakukan di masa lalu. Banyak orang suka buat yang jahat. Dengan orang begitu jahat saudara. Omongannya kasar. Dia suka mencuri, punya orang lain. Apa yang kau lakukan, apa yang terjadi? Akan kembali kepada saudara. Kalau saudara hidup penuh dengan kesalahan, nyakitin orang, buat orang suka menderita, saudara buat yang jahat pada orang. Suatu kali kau harus tuai kejahatan itu dalam hidupmu. Nah kalau saudara tidak ngerti ini, saudara salah mendiagnosa. Saudara pikir, oh saya lagi bayar harga nih.
untuk ikut Tuhan. Wah, luar biasa. Hari ini saya sedang diangkat oleh Tuhan. Padahal itu karena kesalahanmu. Karena engkau sedang suka jahatin orang. Harusnya apa? Saudara berhenti. Jangan lagi jahatin orang, saudara. Saudara tahu hidupnya Daud. Apakah dia diampuni dosanya? Diampuni. Pasti diampuni. Tapi ingat, begitu dia berzina dengan Batseba, begitu dia bunuh Uria, saudara tahu bayar harganya Daud? Diampuni, ya betul diampuni. Apa yang dia alami? Saudara bisa lihat itu penderitaan loh hidupnya. Anak bisa perkosa anaknya sendiri. Dia lihat saudara perkosa saudara, itu hatinya gimana loh saudara? Anak saudara berbuat kayak gitu. Bapaknya mau dibunuh, anaknya mati, anak yang dia cintai Absalom mati. Itu kan semua dari situ asalnya. Gara-gara dia lakukan yang jahat. Dia bunuh orang, dia berbuat yang jahat, berzina. Dia harus tanggung sepanjang hidupnya, saudara. Apa enggak miris? Saudara mau bilang, enggak apa-apa? Hati-hati loh. Tuhan berkata, betul, dia itu Allah yang setia, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia siapa yang mengaku dosanya, maka Tuhan akan dengan setia dan adil. Oh ya. Jadi ada keadilannya. Nah ini yang bahaya sebenarnya. Pasti diampuni Pak, pasti diampuni. Dia ngajarin kan sama muridnya, berapa kali ngampuni? 70 kali 7. Saya mau tanya, kalau dia ngajari muridnya 70 kali 7, Tuhan Yesus ngampuninya berapa kali saudara? Nggak mungkin di bawah itu kan. Iya dong, guru pasti lebih banyak kan pengampunannya. Percayalah saudara, pengampunannya banyak buat saudara. Tapi ingat, yang adilnya itu yang repot. Si Daud ngalami, diampuni gak? Yo tak ampuni, tapi bayar harganya. Saudara mau? Nah hari-hari ini kadang kita lagi seperti itu saudara. Kita buat dosa di masa lalu. Buat yang jahat sama orang. Nyuri, nipu orang. Kalau sekarang kamu ditipu, ya sudah, terima kasih Tuhan, ucap syukur ya. Aku salah, stop, jangan nipu lagi. Supaya gak ditipu. Saudara lihat Yakub. Saudara pikir nipu enak, dia tipu bapaknya saudara. Betul sih dia pengen dapat kesulungan, dapat berkat, betul sih. Tapi caranya dia nipu. Sepanjang hidupnya dia bayar loh saudara. Ditipu Laban mertuanya, ditipu sama anak-anaknya. Seperti yang dia lakukan, dia juga ditipu. Saudara mau? Jangan. Nah terkadang kita ini sedang mengalami itu. Masalah datang karena kita yang berbuat salah. Karena kita yang melakukan banyak yang jahat. Karena itu stop saudara. Pak tapi kan Tuhan Yesus itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru kan Tuhan sudah bayar di kayu salib. Setiap dosa-dosa kita. Saudara lihat Paulus. Di antara rasul-rasul gak ada yang menderita kayak Paulus. Dia berkata aku ini 5 kali dipukuli, dicambuk. 40 kurang 1. 3 kali karam kapal, aku disesah, dilempari batu, aku kelaparan. Semua daftarnya panjang banget. Saya kan mikir kenapa sih sampai Paulus tuh harus ngalami gitu. Salah satunya dia lagi bayar harganya saudara. Kenapa? Dia pernah penjarakan anak-anak Tuhan. Dia pernah siksa anak-anak Tuhan. Dia pernah pukulin anak-anak Tuhan. Bertobat enggak Paulus? Bertobat. Siapa yang bisa ngalahin kebaikannya Paulus saudara? Kita enggak ada nih menang-menangnya lawan Paulus. Tapi kenapa harus mengalami penderitaan juga? Salah satunya dia harus bayar yang pernah dia lakukan pada anak-anak Tuhan. Saudara Petrus, murid-murid harus bayar harganya. Dia pikul salib, tapi juga dia harus bayar. Kenapa? Mereka pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Cuma satu yang bertahan sampai umur tua. Siapa? Yohanes tuh. Kenapa Yohanes? Karena dia tetap setia sama Tuhan. Di kayu salib, dia tetap tungguin ketemu Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Murid yang lain mana? Wis gak tahu, lari semua. Meninggalkan semua. Selalu ada namanya harga yang kita bayar. Karena kesalahan, karena dosa. Nah kalau itu yang saudara alami, saudara bertobat hari ini. Bertobatnya adalah, Tuhan aku gak mau lagi ngelakuin itu. Kalau kau suka nipu, berhenti nipunya saudara.
sukanya menghina orang, berhentikan. Maka saudara akan selesai dengan masalahmu. Tapi kalau sudah terus berbuat seperti itu, ya sama aja saudara. Nggak akan selesai-selesai. Yang kelima adalah, masalah itu adalah lagi bayar harga. Nah kalau ini mungkin yang baik saudara. Saat kita melakukan firman Tuhan dan orang menghina kita, orang mencoba menjahati kita. Saudara ingat Daniel, dia sukanya berdoa, nyembah Tuhan. Orang-orang gak suka sama dia. Cari kesalahannya, ditangkap, dimasukkan gua singa. Tapi bukan karena dosanya dia saudara. Tapi karena dia sedang bayar harga. Di tengah-tengah orang berkata, kalau kamu berani nyembah Tuhan, kamu mati. Aku bayar harganya tetap. Sadrah, Mesakh, Abednego. Ini orang sedang bayar harga, bukan karena kesalahan kesusahan yang dia alami, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Dia sedang bayar harga. Nah kalau ini kita salah mendiagnosa, ketukar-tukar nanti. Saudara karena dosa lagi kena hukuman, saudara berkata, ini lagi bayar harga. Aku lagi pikul salib. Lah kapan bertobatnya saudara? Itu saya merasa diri baik kok. Padahal kamu sedang dosa. Padahal kamu suka jahatin orang. Makanya kamu sedang kena tulah sekarang. Kena yang susah. Tapi kita mikir, oh ini adalah harga dari pikul salib. Waduh, repot saudara. Yusuf tuh. Gara-gara dia itu hidup benar. Gak mau berzina. Dimasukin penjara. Ayo. Susah kan? Ngalami yang susah kan? Ya tapi itu harganya saudara. Ada harga karena pikul salib. Masalah tetap datang, datang saudara. Jangan bilang enggak datang, ada tetap masalahnya, sama. Yang keenam, menjadi bagian dari rencana Tuhan. Nah ini juga nih repot. Saudara lihat Yusuf, Kejadian 45 ayat 5 saya bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya sudah, wis kalau jadi bagian ini ya sudah saudara. Ada dalam rencana Tuhan. Yusuf terpaksa dikorbankan hari itu. Ngalami kesusahan supaya apa? Untuk menyelamatkan satu bangsa. Mungkin ada di antara saudara yang ngalami. Harus menderita demi siapa? Demi orang lain bisa kenal Tuhan, bisa percaya ke Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan bukan berarti rencananya bagus terus saudara. Saudara harus tahu kadang itu susah, tapi endingnya saudara tahu Yusuf diangkat jadi raja muda dan dia bisa memelihara satu bangsa. Kadang masalah itu datang karena memang bagian dari rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya. Nah kalau itu datang saudara, pokoknya percaya aja. Tetap setia sama Tuhan. Nah kalau saudara bisa tahu ini, oh ini masalahku ini. Oh ini sebenarnya masalahnya itu enggak kok. Ini sebenarnya aku sedang bayar harga, ya udah aku kerjakan. Ucap syukur setia saudara kerjakan. Tapi kalau saudara tahu, oh ini karena aku dosa sih. Maka saudara bertobat. Ya, jadi setiap tempat, setiap masalah selalu ada obatnya. Saudara lihat dengar khotbah di pagi atau siang sore dengerin setiap lubang kunci ada kuncinya. Wah itu di unlock harus dibuka saudara. Kalau enggak ya sudah saudara akan terus berputar-putar di masalah itu. Yang ketujuh, ada di tengah-tengah orang yang dihukum. Nah ini masalah nih. Kalau saudara ada di tengah-tengah orang yang dihukum, saudara di situ masalah pasti juga datang dalam kehidupan saudara. Kejadian 19 ayat 15. Ini adalah yang dialami Lot. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena apa? Kedurjanaan kota ini. Lotnya salah enggak? Enggak. Yang durjana siapa? Kota itu. Tapi dia tinggal di situ. Saudara tahu ceritanya habis semua yang dia miliki. Pak terus bagaimana?
Kalau saudara ada di lingkungan, maaf nih, isinya penjahat, pencuri, saudara tinggal di situ. Wes siap-siap pasti. Kesusahan akan melanda saudara. Lah iyalah, piye? Cuma punya dua hal. Yang pertama, saudara pindah rumah. Saudara pindah kerjaan, cari kerjaan yang baik. Atau yang kedua, harus berdoa, puasa, peperangan rohani. Cuma itu toh. Kalau saudara ada di lingkungan yang seperti itu, nah saudara biarkan, saudara nggak berdoa, saudara nggak perangi spiritnya, saudara biarkan, maaf nih saudara pasti akan kena kesusahan. Ya toh, samping kiri kanan, yang satu nyuri motor, saudara tinggal di tengah-tengahnya, ya siaplah motormu buat jagani terus. Kalau saudara nggak jaga, hilang tuh, kena masalah saudara. Iya kan? Pindah. Gak mau pindah, berdoa, berjaga-jaga. Jadi saudara ada di tengah-tengah sesuatu yang lingkungan yang gak baik. Makanya Tuhan berkata pergaulan yang baik akan rusak, kebiasaan yang baik akan rusak kalau pergaulanmu jahat. Kamu ada di lingkungan di tengah-tengah orang yang jahat, hati-hati saudara. Saudara pasti akan kena juga. Kalau saudara tidak berdoa. Saudara biarkan itu biasa, biarin aja. Ya silahkan. Saudara akan ngalami. Jadi saudara mesti tahu nih, masalahnya apa? Kalau saudara ngerti, aduh aku ini sudah genah hidupku ke gereja terus tapi di tengah-tengah aku ini semua, waduh semua penjahat semua ini. Ya siap-siap wis. Kalau saudara nggak doa, kena pasti. Tapi kalau saudara doa minimal Tuhan lindungi, Tuhan jagai dari yang jahat. Ya, jadi saudara mesti tahu. Kemudian bagian dari proses Tuhan. Ulangan 8 ayat 16. Dan di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Nah, ada bagian yang namanya kenapa masalah itu datang Tuhan izinkan karena bagian dari proses Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara kita ini punya sifat yang jelek, punya sifat yang gak baik. Nah Tuhan itu mau beresin itu. Nah terkadang dia kasih kita masalah supaya kita sadar akan apa yang salah dalam hidup kita. Saudara ada orang yang bernama Paulus. Paulus ini, dia ini kan orang Farisi saudara, dia mazhab yang paling keras itu pokoknya semua urutan dari hukum-hukum Taurat dia kerjakan dengan luar biasa. Dan dia bertobat, diketemui Tuhan dan dia bertobat. Dan saudara dia mulai nulis surat-surat. Dan di surat-surat awalnya Paulus itu begitu sombong saudara. Dia berkata aku ini tidak kalah dengan rasul-rasul yang luar biasa itu. Aku gak kalah. Dia ceritakan semua, aku begini. Dia ceritakan, aku gak kalah. Tapi kadang Tuhan masukkan duri dalam daging dalam hidupnya. Paulus berkata, Tuhan ambil tuh Tuhan. Ini nih, aduh gak enak ini. Masalah ini, aduh rasanya gak enak. Kita gak tahu duri dalam daging itu seperti apa. Yang datang masalah, ada yang bilang masalah di rumah tangga, masalah banyak. Tuhan berkata, gak usah Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu. Dalam kelemahanmu, kuasaku melimpah. Saudara, dikasih kelemahan, dikasih masalah supaya apa? Proses. Apa yang jadi akhir hidupnya? Di akhir hidupnya dia berkata, aku ini yang paling hina. Aku yang paling hina dari semua mereka karena aku penganiaya jemaat Allah. Tiba-tiba berubah. Kadang kita, maaf nih saudara-saudara yang kaya, punya duit banyak, sombong. Tuhan bilang, aduh kasihan nih. Aku enggak mau kehilangan jiwa anak ini. Kalau dia terus-terusan sombong bahaya. Dikasih masalah saudara. Yang kita enggak bisa selesaikan kadang dengan uang kita. Supaya apa? Aduh. Aku gak bisa, aduh berat, gak bisa. Tiba-tiba dari sombong turun berkata, iya gak iso apa-apa ternyata. Cuma bisa ngandalkan Tuhan. Nah itu saudara,
Kalau saudara hari ini sedang diproses Tuhan, karena Tuhan cinta saudara. Dia kasih kita masalah, dia kasih kita persoalan, karena dia cinta dengan saudara, dia mengasihi saudara. Dia pengen supaya saudara lepas dan saudara menikmati yang baik. Supaya gak sombong lagi mungkin. Ada sifat-sifat yang ingin dia beresi dalam hidupnya. Ayub diproses Tuhan. Supaya apa? Supaya Ayub bisa kenal dia. Ayub berkata, aku cuma dari kata orang aku ini kenal engkau. Sekarang mataku bisa memandang engkau. Di tengah-tengah kesusahannya, kesulitannya, dia bisa ketemu Tuhan, saudara. Tuhan mau ajari lagi si Ayub. Tuhan mau bawa dia, aku pengen kamu kenal dengan aku. Tuhan pengen Ayub bisa berubah hidupnya. Saudara, Ayub ini luar biasa sih saudara, bapak yang baik. Tapi saya kasih tahu saudara, saudara sebagai bapak, ibu punya anak. Bagus sih kalau saudara bisa seperti Ayub. Dia selalu bakar korban tiap pagi. Dia berkata, Tuhan ampuni anak-anakku. Kalau mereka berbuat dosa ampuni ya Tuhan, dia naikkan. Tapi yang salah dia gak pernah ngasih tahu anaknya saudara, bahwa itu salah. Waktu itu dosa. Dia gak pernah nasihati. Banyak kita kadang orang tua kita ke gereja sendiri. Anakmu masih kecil, Pak malas ke gereja, oh iya gak apa-apa sama mbak aja tidur gak apa-apa. Pak nanti bahaya loh Pak di gereja, nanti kan ketemu orang bisa bahaya gini-gini sakit. Oh iya nak gak usah ke gereja gak apa-apa. Nanti papa aja yang ke gereja, mama yang ke gereja. Saudara jangan saudara. Ayub itu gak ngasih tahu anaknya. Kok bisa tahu Pak? Lah itu buktinya anaknya mati loh saudara. Kalau dia benar harusnya selamat loh saudara. Nggak mungkin loh Tuhan bunuh. Iya kan? Satu kota Sodom dan Gomora, Tuhan bilang cuma 10 yang berdoa aja selamat loh satu kota. Ini anak Ayub, kalau dia berdoa itu 10 anak loh. Itu kalau dia berdoa harusnya selamat lah. Tapi karena enggak ada satupun yang berdoa di antara mereka. Akhirnya kena saudara. Saya menasihatin buat Bapak Ibu, tolong ajak anakmu kenalkan dengan Tuhan. Ya, kenalkan dengan Tuhan. Nah, Ayub ini diproses sehingga dia makin kenal dengan Tuhan. 9. Benda-benda terlarang. Saudara, suatu kali akan itu Tuhan tuh bilang begini, masuk ke Yeriko Tuhan bilang, semua emas, semua barang-barang berharga itu jangan ada yang sentuh, dia berkata. Itu adalah punyaku buat rumah bait suci. Jangan ada yang sentuh ya. Semua matiin semua. Yang seperti itu emas perak buat bendahara, perbendaharaan bait suci. Jangan ada yang sentuh. Mereka perang, jebret, menang. Si Akan lihat ada baju sinear yang bagus, kain sinear, ada emas, ada perak. Dia lihat, waduh bagus pengen. Diambil saudara. Dia taruh dalam kemahnya. Ketahuan. Dilempari batu saudara, mati. Saudara ada benda-benda yang jangan kau sentuh dalam hidupmu. Karena itu berbahaya. Salah satunya adalah perjanjian perpuluhan saudara. Saya harus kasih tahu saudara ini. Tuhan sudah buat perjanjian. Kalau kamu kasih, aku janji, aku akan memberkati engkau. Akan menghardik semua belalang pelahap. Tidak akan nyentuh hidupmu. Kita buat perjanjian. Dibuatlah perjanjian itu. Itu perjanjian saudara. Dari pihak kita apa, dari pihak Tuhan apa. Kita janji sama-sama, jebret. Saudara sentuh. Saudara ambil. Belalang pelahap masuk dalam rumah. Akhirnya kena masalah. Kalau ini masalahmu, maaf nih. Saudara cuma bertobat jengking-jengking. Bertobat akan dosa, kalau ini gak beresi. Tetap masalah datang dalam hidupmu. Karena gak selesai. Masalahnya bukan itu, masalahnya bukan dosa. Masalahnya perjanjian ini kamu langgar. Kamu sedang pegang apa yang terlarang saudara. Ada orang yang pegang jimat. Ada orang pegang pesugihan. Ini masalah. Saudara tahu cerita tentang Rahel. Suatu hari Rahel ini sama istrinya Yakub, suaminya Yakub. Pergi kan, lari dari Laban kan. Dan mereka curi, si Rahel ini curi yang namanya terafim.
Itu dewanya orang-orang itu, dia punya dewa kecil sebenarnya, dia bawa, dia curi punya bapaknya. Laban kejar, dikejar, ketangkap saudara. Tangkap, dia kamu ambil terafimku. Ya aku bilang, aku enggak curi kok. Periksa seluruh kemahnya dibongkar semua sama Laban. Nah si Rahel ini ambil terafimnya, dia taruh di atas unta, dia tutupi pakai pelana unta, dia naik ke atasnya. Dia duduk di situ supaya enggak diperiksa. Waktu Laban mau periksa, dia bilang, Laban maaf ya ayah, aku sedang datang bulan, lagi haid, jadi nggak bisa turun. Dia duduk di situ aja, supaya nggak diperiksa. Akhirnya Laban cari nggak ada, udah pulang. Saudara-saudara pikir aman, nyimpen barang-barang kayak gitu? Sekian waktu kemudian, dia melahirkan yang namanya Benyamin. Saudara tahu Rahel matinya gimana? Pendarahan. Kenapa pendarahan? Dia pernah taruh benda yang seperti itu, maaf nih, di selangkangan. Dia pernah taruh benda yang larang, dewa-dewa kejijikan itu. Dia taruh di situ. Matinya apa? Karena itu saudara. Loh saudara, kalau kamu simpan benda terlarang dalam hidupmu, saudara mau bertobat kayak apa kalau itu masih ada saudara? Ya tetap masalah akan ngejar saudara. Ngerti ya? Makanya saudara kita mesti ngerti yang namanya diagnosa ini, masalahku ini asalnya dari mana? Akarnya itu dari mana? Kalau masalahnya karena saudara itu simpan benda-benda terlarang, saudara sentuh perjanjian dengan Tuhan, ya mohon maaf saudara mau bertobat, mau jengking-jengking nangis di sini. Kalau saudara nggak beresin itu, tetap ngejar saudara terus demi terus. Ada lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini juga berat saudara kalau yang ini. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah mungkin kita hari ini ada yang ngalami kayak gini. Pak aku susah, ini kenapa sih Pak? Sudah bertobat, sudah ini kok ada mungkin saudara ngalami hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa tahu saudara disembuhkan dan tiba-tiba orang bisa lihat, orang percaya. Ada kan ngalami? Kadang seperti itu saudara. Mungkin itu terjadi. Kalau saudara sedang ngalami ini, ucap syukur, terima kasih. Tuhan kau baik. Gak apa-apa saudara, kalau benar ini masalahnya. Dan masih banyak lagi. Ada namanya kutuk keturunan. Saudara di atas ada kutuk keturunan, suka buat kejahatan, masih turun sampai saudara hari ini dan saudara tetap bayar harganya. Nah ini harus diputuskan semua. Ada orang yang jin-jin dari nenek moyangnya turunin, saudara juga terima. Nah saudara harus putuskan yang seperti ini. Ada kelemahan-kelemahan, mungkin kelemahan tubuh lah. Ya bisa aja mendatangkan, ya sudah. Cacat misalnya, ya mau gimana, susah kan juga ngalaminya. Jauh dari Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan, gak mau kenal Tuhan. Ya saudara tentu akan kena masalah. Nah semua ini saudara, kalau saudara lihat, ada begitu banyak hal yang bisa menjadi masalah, mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Ada yang baik, karena kita mau dimurnikan sama Tuhan. Ingat ya, yang baik juga ngalami susah, orang yang jahat juga ngalami kesusahan. Tapi susahnya beda saudara. Kalau yang jahat itu karena akibat dosa, kesalahan. Kalau yang baik supaya dimurnikan. Ingat ya, emas itu kan mesti dibakar sampai muncul yang murni. Ya kan, orang jahat dibakar habis kayak sekam, Alkitab berkata. Tapi orang yang baik, orang yang benar jadi murni. Saudara lihat Paulus, dihajar habis-habisan sama Tuhan. Dipukulin, munculnya apa? Murni kan? Justru malah tambah rendah hati, malah tambah luar biasa mencintai Tuhan. Itu karena dia diproses Tuhan. Itu karena dia dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak apa-apa saudara, masalah yang seperti itu sih gak apa-apa. Tapi kalau masalah yang disebabkan oleh kita nyimpan sesuatu, kita pegang perjanjian, yang kita langgar perjanjian dengan Tuhan,
kita buat dosa, kita malas, kita boros hidup kita. Kita semaunya menuruti hawa nafsu kita. Itu yang bahaya saudara. Itu yang harus kita beresi. Tapi siapa yang tahu saudara? Siapa yang bisa ngasih tahu kita kalau itu salah? Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ternyata hati kita ini nggak bisa mendiagnosa masalah kita. Hati kita ini cenderung akan membela kita, akan menutupi semuanya. Sehingga saudara nggak bisa ketemu masalahnya di mana. Kebenaran diri kita menutupi sehingga kita jadi nggak ngerti saudara. Karena hati kita ini hati yang licik. Padahal kalau kita bisa bertobat di bagian yang tepat, saudara beresi masalah itu, saudara minum obat yang tepat, masalahmu selesai saudara. Dan kau bisa menikmati yang baik. Tapi terkadang kita bingung, kita nggak ngerti, kebalik-balik, keputar-putar saudara. Kita nggak ngerti masalah kita akarnya di mana. Saya membacakan di Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara bayangkan, hari itu Nabi datang, dia berkata, Gideon nanti hari ini kamu akan diangkat, kamu akan membebaskan bangsa Israel. Dia berkata, mana? Di ayat sebelumnya diceritakan kenapa sih Tuhan membiarkan orang Midian membuat bangsa itu, menyerahkan bangsa Israel ke orang Midian. Karena mereka melakukan dosa, mereka menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan saudara. Tapi lihat jawabannya Gideon, mana? Tuhan ini yang meninggalkan kami. Loh, bisa gak saudara? Ngerti gak maksud saya hari ini? Kadang kita itu, hati kita ini begitu licik, begitu jahat. Gideon ini padahal dia dipilih loh sebagai hakim. Bisa begitu licik dan jahat berkata, kami ini baik-baik saja. Tuhan yang meninggalkan kami. Padahal yang melakukan dosa siapa? Mereka ini loh orang Israel. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Sekarang dibalik malah ngomong, Tuhan kamu yang meninggalkan. Seberapa banyak di antara kita sering begitu? Sering kali kita yang meninggalkan Tuhan. Ya toh? Kita yang berbuat sembarangan, tapi kita nyalahan, mana Tuhan tidak nolong. Mana ini Tuhan, aku sudah butuh kayak gini, mana dia tolong aku. Padahal saudara yang malas. Padahal saudara yang hidupnya boros, uang dihambur-hamburin gak berguna. Saudara itu berkata, mana Tuhan tolong aku, mana. Seperti yang Gideon ini saudara lakukan. Dia yang dosa, bangsanya yang jahat, malah nyalahin Tuhan. Karena hatinya udah picik saudara. Saudara butuh, bagaimana caranya saudara? Supaya aku ini bisa survive, bisa ngerti masalahnya seperti apa. Dan aku bisa temukan obat yang tepat dalam hidupku. Cuman satu saudara, minta tuntunan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pertobatan adalah cara yang paling aman sih. Tapi pertobatan tidak menyelesaikan masalah saudara. Kalau saudara nggak ngerti masalahmu itu apa. Saudara harus beresin saudara. Nah, siapa yang bisa? Satu-satunya adalah Roh Kudus yang di hati kita. Tuhan kasih rohnya buat siapa? Buat saudara dan saya. Supaya dia bisa menginsafkan kita akan dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Apa yang salah dalam kehidupan kita? Dari sekian banyak ini apa sih sebenarnya yang menyebabkan sehingga aku kena masalah ini apa? Hanya Roh Kudus yang bisa nuntun kita saudara. Untuk menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Tapi Roh Kudus ini juga yang akan kasih tahu kita apa obatnya untuk menghadapi
yang sedang saudara alami hari ini. Saudara bertobat, saudara tahu kesalahanmu, tahu penyakitnya apa. Tapi Tuhan Roh Kudus juga akan kasih kamu yang namanya obatnya. Tapi sekali lagi, saudara kita perlu tahu akar masalahnya. Kita perlu tahu di mana kita jatuhnya itu di mana, saudara. Suatu kali di 2 Raja-Raja ada satu kisah Nabi Elisa. Hari itu ada rombongan lagi mau buat pondok, mau buat seperti tempat tinggal buat nabi-nabi. Dan mereka motong pohon, saudara. Ada satu orang dia pinjem kapak, dia potong mau bikin rumah gitu ya, kayak pondok-pondok. Dipotong, saudara, lagi motong kapaknya ini copot jatuh ke sungai. Cepet. Dia teriak ke Nabi Elisa tolong. Itu kapak pinjaman, berarti aku harus membayar ini. Tolong Elisa. Elisa tanya, kemana jatuhnya? Jatuhnya di mana? Kalau orang itu nggak tahu jatuhnya di mana, bisa ditolong nggak? Nggak bisa. Orang ini berkata, Nabi itu di sana jatuh. Dan Elisa ambil tongkat ranting dilempar ke tempat kapak itu jatuh. Lempar, muncul kembali kapaknya. Ambil, berenang, diambil, saudara. Selamat hari itu. Saudara, kalau saudara nggak tahu di mana jatuhnya hidupmu, saudara nggak bisa ketolong. Nah, yang ngasih tahu siapa? Cuma Roh Kudus yang bisa ngasih tahu, saudara. Roh Kudus yang berbicara. Mungkin dalam hidupmu, mungkin lewat hamba Tuhan yang lain atau orang lain di sekelilingmu yang peka dengan suara Roh Kudus. Dia bisa kasih tahu saudara. Tapi Roh Kudus ini yang bicara di hatimu ini. Roh Kudus yang bisa buka itu semua, saudara. Kalau enggak, saudara akan terus muter di tempat yang sama, di tempat yang sama, di tempat yang sama. Hari ini saudara, Roh Kudus sesuatu yang precious buat saudara. Kalau saudara mau lepas dari masalah-masalah itu, mari saudara hari ini bergaul karib dengan Roh Kudus. Every day saudara tanya Tuhan. Every day bawa hidupmu dalam doa, bawa hidupmu dalam devotion, nyembah Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Roh Kudus. Semakin engkau dekat, dia akan bicara banyak dalam hidupmu. Dia akan buka semua dan tuntun saudara dalam kebenaran demi kebenaran. Dan waktu saudara tahu akan kebenaran itu, Alkitab berkata, maka engkau akan dimerdekakan. Saat saudara tahu akan kebenaran itu akan mengangkat derajat suatu bangsa, Alkitab berkata. Tiba-tiba hidupmu naik. Kalau saudara ini dengan Roh Kudus. Yang kedua saudara perlu baca firman. Mari baca di kisahnya Daud, Mazmur 119 ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Lihat, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Di saat dia lagi ngalami yang susah saudara. Dia gak nyari yang lain. Susah. Dia berkata, perintah-perintahmu jadi kesukaanku. Di saat dia lagi susah, dia baca firman. Dia baca apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudusnya bicara, klop saudara. Hidup saudara akan menikmati yang baik. Saudara akan keluar dari yang namanya masalah yang saudara sedang alami. Kalau saudara cuma baca firman, tapi tidak minta Roh Kudus terangi kita, tuntun kita, saudara akan jadi ahli Taurat. Saudara bisa ambil ayat begitu banyak di Alkitab, saudara pakai untuk diri sendiri. Seperti Isa, aku akan kaya, tambah kaya, sampai jadi paling kaya. Yaitu sakarepnya kita sendiri saudara. Tapi Tuhan, Roh Kudus akan pilihkan ayat yang paling tepat buat kita. Dia akan tuntun kita dalam kebenaran. Pak, kalau gitu gak usah baca firman, saya butuh Roh Kudus saja, gak bisa. Nanti saudara bisa tersesat. Semua suara-suara saudara bisa dengarkan, padahal bukan Roh Kudus yang ngomong. Suara hatimu sendiri, keinginanmu. Tapi dengan dibarengi dengan saudara baca firman, klop saudara. Saudara baca firman, Roh Kudus ngomong, ada ayatnya di sini. Kamu, oh iya Tuhan, ya oke. Oh ternyata ini dong masalahku. Oh ternyata aku harus begini. Nah Roh Kudus itu ngasih tahu kita
Mewahyukan lewat firman-firman. Saudara, karena itu saudara harus bersentuhan dengan firman saudara. Setiap hari saudara biasakan bersentuhan dengan firman. Saudara mau dengar firman, baca firman, dengerin hamba-hamba Tuhan berbicara, saudara dengarkan. Supaya apa? Saudara makin kaya di dalam sini. Saudara makin ngerti, oh ada obat ini, obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Roh Kudus tinggal ngomong, kamu minum obat ini, bagus buat kamu. Yes. Masalahmu kayak gini toh, ini loh, kamu kerjakan ini loh. Kemarin tadi Pak Hengki cerita soal pengen punya anak. Kok pengen punya anak? Sampai Tuhan wahyukan Roh Kudusnya saat baca firman. Akukah pengganti Tuhan yang menghalangi engkau punya anak? Oh Tuhan yang punya anak, langsung jadi anaknya. Muncul, enggak ya? Ya lahir juga seperti biasa, enggak muncul langsung. Tapi itu loh saudara, pewahyuan kenapa? Saat baca firman, saat Roh Kudus bicara lewat firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, semakin cepat saudara mendiagnosa masalah saudara, semakin cepat saudara ini bisa keluar dari masalah itu. Semakin cepat saudara mendiagnosa dan tepat saudara, semakin saudara menikmati yang baik. Saudara gak akan kecewa dengan Tuhan. Sekarang banyak kadang orang kecewa. Pak saya sudah berbuat baik loh Pak. Saya sudah buat ini, buat ini, buat ini. Kenapa saya ngalami kesusahan? Mungkin loh saudara. Masih ada yang salah. Mungkin juga Tuhan lagi proses memang. Gak usah marah. Gak usah benci, jengkel sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan, gak usah. Karena mungkin dari ke-11 yang saya sampaikan tadi itu. Masih banyak lagi sih saudara. Mungkin ada salah satu di situ, oh iya Tuhan bicara Roh Kudus, enggak anak kamu lagi tak proses, kamu sombong banget sih. Oh iya, sekarang rendah hati, jangan jadi orang yang sombong. Oh iya Tuhan, bertobat sudah, selamat gak saudara? Dipulihkan sama Tuhan. Kalau saudara gak bertobat bagaimana? Yang terakhir sebelum kita tutup adalah mendekat ke Tuhan saudara. Mazmur 77 ayat 2, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihibur. Banyak orang lagi susah nyari hiburan di luar. Pak healing pak. Gitu. Ke taman, nonton lihat, ya boleh sih boleh. Pengen lihat danau, gunung, apalah rawa-rawa, enggak ada. Sawah, pengen lihat pak, supaya healing. Banyak orang dalam kesusahan nyari yang seperti itu. Tapi Daud berkata, pada hari kesusahanku, apa? Aku mencari Tuhan. Saudara mau nyari siapa hari ini? Di saat kesusahan, cari Tuhan saudara. Dekat dengan dia. Kemarin saya dengar di berita, 28 negara sedang antri butuh pinjaman dari IMF saudara. Dan kenapa? Mereka krisis gak punya uang. Mereka lagi ngantri. Indonesia masuk pak? Enggak masuk. Bahkan IMF ngomong, Indonesia ini ekonominya jadi setitik terang di tengah kegelapan keuangan dunia. Keren gak saudara? Hah? Keren loh Indonesia ini. Orang suka ngecengin, menghina. Jangan salah, Indonesia ini keren loh saudara. Ini kalau terus kayak gini luar biasa ini Indonesia. Saudara, kalau saudara ini dekat dengan Tuhan. Tahun 2023 semua banyak orang ngomong, Pak Presiden juga ngomong, akan banyak goncangan, akan banyak badai, akan banyak yang susah. Alkitab sudah ngomong, semua akan digoncangkan. Sampai tinggal yang tidak tergoncangkan, siapa itu? Kerajaan Tuhan. Saudara lekat menempel sama Tuhan, lekat dengan kerajaan Tuhan, kamu tidak akan tergoncangkan. Semua akan digoncang. Negara, bangsa, kota, keluarga, pekerjaan, bisnis akan digoncang. Sampai tinggal yang tidak tergoncangkan. Siapa? Tuhan. Kalau kau bawa semua nempel sama Tuhan, digoncang saudara. Saudara tetap kuat. Hari ini saya berdoa saudara semuanya. Kita semua jadi orang yang melekat ke Tuhan. Saudara bergaul dengan firman. Saudara bergaul dengan Roh Kudus hidupmu. Tiba-tiba setiap kali ada masalah dia bicara. Karena ini nak, oh iya Tuhan, aku bertobat, beresi, selesai, langsung naik level saudara. Tapi kalau saudara masih di situ muter-muter terus, nggak pernah selesai. Terus masalah itu jadi bagian dalam hidup saudara, karena saudara tidak pernah beresi masalah itu.
Hari ini saya mau berkata, mari saudara datang kepada Tuhan. Pak, tapi seringkali Tuhan gak ngomong apa-apa. Seringkali gak mudeng. Seringkali tidak ada jawaban. Sepertinya diam, aku gak ngerti sama sekali. Daud pernah ngalami juga saudara hal itu. Mazmur 73 ayat 21-24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Seringkali saudara kita gak ngerti. Daud bilang, aku kalau gak ngerti, aku tetap dekat di kakinya Tuhan. Seperti hewan saudara. Seperti anjing itu loh. Duduk di samping. Apakah anjing itu mudeng dengan semua perkataan? Kadang-kadang gak ngerti. Kadang ngerti, go makan, gini apa semua dia mungkin ngerti. Tapi banyak hal yang kita bicarakan dia gak ngerti kan. Cuma satu dia berkata, aku tetap diam di dekatmu. Wes gak usah kemana-mana, wes aku tetap Yesus. Pokoknya aku tetap datang ke Tuhan. Aku tetap sembah, aku kadang gak ngerti. Tapi kalau saudara bisa ngerti, dia bicara, saudara beresi, saudara lepas dari masalah, saudara lepas dari pergumulanmu, dan saudara menikmati yang baik.